Baik, terima kasih Pak Surel. Pak Mofu. Makasih Pak Kalem. Pak Kalem, terdengar suara saya Pak Kalem? Pak Mofu, terdengar suara saya? Dengar ya. Oke. Ini acara saya yang langsung pandu. Eh, dalam sesi ini narasumbernya dua, Pak Mofu dan Pak Rektor Uni Muda. Mungkin saya beri kesempatan untuk Pak Mofu dulu, karena Bapak ini masalah jaringan juga ini. Pak Mofu, terdengar oleh saya? Dengar. Pak Mofu, terima kasih. Tadi Pak Mofu memberikan insight pengalaman mengelola LLDT. Mungkin saya minta waktu 5 menit. Bapak bisa sampaikan. Saya tahu Bapak orang Papua asli, tapi sukses, bisa berstudi hingga di perguruan tinggi dengan skala internasional. Bapak sukses dengan bisa menjadi rektor di Unipar, kemudian sekarang diamanati oleh pemerintah menjadi kepala LLDT. Saya ingin mendapatkan insight pengalaman diri Bapak sendiri. Kita semua kita hadir di sini. Putus ini. Putus. Pak Mofu, saya yakin Bapak pada saat itu dari kecil. Terima kasih sekali ya Pak Nabilo untuk pertanyaan yang disampaikan ke saya tentang pengalaman pribadi saya, dan saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa sebenarnya pengalaman saya itu lebih bersifat rohani dalam apa yang saya lakukan dan dalam apa yang saya kerjakan. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, tugas dan tanggung jawab, itu kita diberikan amanah oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan juga mengetahui kemampuan kita, kelebihan dan keterbatasan kita. Nah, karena Tuhan mengetahui kemampuan kita, kelebihan dan keterbatasan kita, maka kita juga perlu mengetahui kemampuan kita dan keterbatasan kita. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita, kemampuan kita, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan kemanusiaan kita. Dan pada bagian itulah kita harus sadar dan tahu bahwa bagian itu adalah bagiannya Tuhan. Dan karena tahu bahwa bagian itu adalah bagiannya Tuhan, maka kita harus hidup dalam pikiran Tuhan. Kita berikan bagian yang punyanya Tuhan itu untuk diselesaikan oleh Tuhan dalam bentuk doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, dalam ketika kita menenangkan diri kita untuk kemudian membagi tugas yang menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan menyerahkan tugas yang tidak bisa kita kerjakan untuk dikerjakan sendiri oleh Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Maka kombinasi antara kerja keras kita, kombinasi antara tekad kita dan semangat kita yang luar biasa untuk menyelesaikan bagian kita dengan sempurna 100%, itu akan berjalan berimbang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kemahakuasaannya, dan hasilnya itu pasti luar biasa. Dan itu pengalaman sangat pribadi saya alami. Saya bisa kasih contoh waktu saya di Oxford. Ketika saya kuliah di Oxford, karena teman-teman saya di kelas itu semuanya orang Amerika dan orang Inggris, tidak ada orang dari Indonesia atau Asia. Dan waktu saya kuliah di Oxford hanya ada 3 orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Oxford, di Universitas Oxford. 3 mahasiswa Indonesia. Itu saya sendiri dan 2 orang dari Jakarta, dan mereka adalah keturunan Chinese, ya, Cina Indonesia, dan hanya 3 orang saja. Banyak mahasiswa Indonesia di Oxford, tapi mereka kuliah di perguruan
tinggi yang jauh di bawah Oxford, jauh sekali. Nah, pengalaman saya di dalam kelas bersama-sama dengan mahasiswa dari Amerika Serikat, dari Inggris, itu saya merasa bahwa mereka itu luar biasa. Dalam arti mereka sudah tahu banyak sekali tentang apa yang sedang kita pelajari di Oxford. Saya sebagai seseorang yang baru masuk lingkup Oxford harus bekerja keras, sangat keras untuk mampu survive, bertahan hidup di Oxford, bertahan hidup secara secara nyata di luar kampus ya, makan cukup, minum cukup, dan bisa menjalani hidup di tengah kiriman-kiriman yang sering terlambat, tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Karena saya tidak mendapatkan beasiswa dari satu lembaga pemberi beasiswa. Beasiswa saya itu kombinasi campuran usaha sendiri, dana dari pemerintah provinsi Papua, kemudian ada dukungan juga dari British Petroleum, itu kombinasi. Jadi tidak fix dan susah sekali ditebak kita punya uang setiap bulan. Tapi itu ada masalah-masalah di situ. Lalu itu masalah non akademis. Jadi ada dua masalah. Satu masalah non akademis. Masalah non akademis itu yang susah ditebak. Anak sakit, kita kita bertengkar, kita marah dan lain sebagainya, itu non akademis. Dan non akademis itu bisa membuat kita punya kemudian akademis. Kalau akademis sendiri tidak sulit sebenarnya. Walaupun mungkin pada tahap awal sulit, tapi kalau kita sudah paham, kita sudah tahu dunia kita, dan tidak susah. Dan saya mengenal masalah di dunia akademis itu ketika saya tidak mengerti sama sekali tentang konsep-konsep teori-teori yang digunakan. Karena saya berkenal berhadapan dengan teori-teori modern, saya tertinggal jauh sekali, sangat-sangat jauh saya tertinggal. Saya bahkan sampai gagal di waktu kuliah itu saya jauh. Jadi saya itu terancam drop out dari Oxford karena dua mata kuliah yang penting saya tidak lulus. Nah, saya sampai pada satu titik di mana saya merasa bahwa saya akan gagal. Nah, tetapi di saat titik terendah bahwa saya merasa saya akan gagal itu, tiba-tiba saya berpikir untuk menghilangkan pikiran itu, dan saya lalu berdoa pada waktu itu. Saya sudah stres, saya sudah pada titik di mana saya sudah tahu saya mungkin tidak akan berhasil. Saya bilang begini, sudah, biar sudah. Tidak lulus di Oxford, gagal di Oxford, tidak masalah. Yang penting saya pernah tahu rasanya kuliah di Oxford itu seperti apa. Saya masuk gagalnya itu saya tahu. Jadi kenapa saya gagal itu tidak ada masalah. Yang penting sudah rasakanlah, cukuplah punya pengalaman luar diri, pengalaman kuliah di Oxford itu sudah luar biasa menurut saya. Jangan terlalu berharap lebih begitu. Nah, pada saat saya pulang, karena saya sudah stres, saya sudah sudah merasa bahwa saya gagal atau tidak berhasil. Saya pulang, saya tidur 2 jam. Satu hari saya tidur 2 jam pada saat saya memaksa dan itu berpikir. Saya pergi ke taman kota Oxford, taman saya berbicara kepada Tuhan, saya marah-marah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mengapa biarkan saya susah sekali seperti ini? Mengapa saya dibiarkan dan seperti tidak ada tanda-tanda saya itu ditolong, dibantu? Kenapa hidup saya susah sekali? Ini tidak baik, tidak bagus. Saya bicara dengan orang Papua. Sudah bawa orang jauh-jauh ke sini baru 14 tahun, biarkan gitu. Tuhan, sampai itu baik kan? Kalau saya tidak akan buat begitu. Jadi ada komunikasi pribadi saya sekali, sangat pribadi saya dengan Tuhan. Dan saya tuntut Tuhan waktu itu saya
bahwa Tuhan, sekarang saya tidak mau tahu. Tuhan harus lakukan, Tuhan punya bagian. Karena Tuhan telah menjadi Tuhan saya. Ada bagian yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan harus lakukan. Dan saya berjanji bahwa bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya akan saya lakukan dengan sangat-sangat baik. Versi terbaiknya saya akan lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa bangun jam 4 pagi dan bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 11-12 malam setiap hari. Itu bisa saya lakukan. Karena saya masih muda, umur 30-an tahun, itu hal yang sangat-sangat mudah saya lakukan. Saya tahu kemampuan saya tahu kapasitas saya tahu saya bisa lakukan apa yang bisa saya lakukan. Sementara yang tidak bisa saya lakukan, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti teori-teori ini. Saya tidak punya latar belakang. Saya susah sekali, saya terlambat dalam mengejar teori-teori ini. Tolong saya, tunjukkan saya apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa paham teori-teori itu. Nah, itu doa saya. Apa yang terjadi? Suatu waktu saya baca buku di perpustakaan Oxford namanya Bodleian Library, dan saya harus baca yang buku setiap hari yang buku dari setiap mata kuliah. Kalau dalam kuliah itu referensinya itu banyak sekali. Kita harus mengambil sari dari setiap buku yang kita baca. Saya tidak punya masalah dalam membaca cepat dalam bahasa Inggris, tidak ada masalah. Saya punya masalah adalah saya tidak mengerti teorinya. Teorinya saya belum paham, jadi memang susah sekali. Kecuali saya punya latar belakang pengetahuan tentang itu. Nah, karena membaca buku lama di perpustakaan dan tidak mengerti, saya mengantuk dan merasa akan tertidur. Nah, pada saat saya merasa akan tertidur, saya memutuskan pulang. Saya kembalikan buku-buku saya ke perpustakaan dan saya mengambil sepeda saya dan saya bersepeda ke rumah saya berjarak 7 km dari kampus Universitas Oxford. Nah, di tengah perjalanan itulah sesuatu terjadi atas diri saya. Di tengah perjalanan itu, ketika saya sedang mengayuh sepeda saya, tiba-tiba di tengah jalan di pinggir sebuah jembatan di sungai melintasi sebuah sungai Oxford, saya mengerti dan apa yang saya baca dan sebagainya. Saya mengerti. Salah. Yang tadi saya baca maksudnya. Ya saya sudah. Saya paham. Ketika pengertian itu terdak di tengah jalan lagi menggunakan sepeda, saya sudah meletakkan sepeda, pegang pen, tas, kertas, tulis apa yang sedang saya mengerti itu. Dan lupa dia selama 30 menit saya duduk di pinggir jalan menulis pikiran yang sedang mengalir dalam otak saya, pengertian yang saya dapat, yang saya tahu tentang apa yang menjadi permasalahan saya. Saya tulis sampai selesai 30 menit dan langsung berhenti apa yang saya mengerti. Lalu saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan suci. Tapi kenapa tadi dipikir pekerjaan kita? Dan itu yang namanya inspirasi. Dua kata, in yang artinya di dalam, spirit yang artinya roh. Jadi inspirasi di dalam roh. Jadi ketika kita sedang terinspirasi, kita sedang berada di dalam rohnya Tuhan kita, dan Tuhan kita sedang berbicara kepada kita tentang apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita kejar, apa yang kita mau. Dia memberikan kesadaran kita dan pengertian kita dalam diri kita. Pada saat kita sedang tidak sadar-sadarnya. Nah, ketika kita sadar kita mau kita mengingat harus secepatnya menulis di belakang itu. Mungkin untuk bertahan lama dan kita bisa kembali. Dan kita terapkan apa yang terjadi. Upah saya mencapai. Jadi terkait dengan bagaimana LLDT itu mempunyai fasilitas terpadu, laboratorium terpadu yang itu bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta di wilayahnya. Cuma memang saat ini betul kan ya, ini luar biasa. Kamu memang salah satu LLDT yang getol, bahkan beliau ini punya desain laboratorium yang waktu itu saya tahu seperti kapal.
Tapi sesungguhnya itu laboratorium lagu yang bisa diperuntukkan bagi perguruan tinggi swasta di sekitar LLB ini.